Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pelajaran IPA kelas 7 bersama Bu Yani. Anak-anak Ibu, gimana nih kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Yuk, kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kali ini kita akan membahas tentang pencemaran lingkungan yang akan dibagi menjadi dua subtopik. Topik yang pertama mengenai pencemaran itu sendiri serta zat yang menyebabkan pencemaran, dan topik yang kedua adalah jenis-jenis dari pencemaran lingkungan. Ibu yakin banget kalau kalian udah nggak asing sama kata-kata pencemaran lingkungan. Biasanya kalau ada kata-kata pencemaran lingkungan, yang terbayang adalah gambar berikut ini. Tapi sekarang ibu mau tanya nih, kalian tahu nggak arti dari pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan adalah suatu peristiwa di mana masuknya bahan-bahan fisik maupun bahan kimia ke dalam suatu lingkungan atau ekosistem dan mengganggu keseimbangan dari lingkungan atau ekosistem tersebut. Nah, bahan-bahan fisik maupun bahan kimia ini merupakan zat penyebab pencemaran yang bisa kita sebut juga sebagai polutan. Nah, polutan ini ada dua sumbernya. Yang pertama, dari kegiatan atau aktivitas manusia, berupa limbah rumah tangga, kemudian limbah industri, dan juga limbah dari pertanian. Kemudian sumber yang kedua dari aktivitas alam, yaitu peristiwa gempa bumi, kemudian juga gunung meletus, dan juga tsunami. Untuk lebih jelasnya, sekarang yuk kita lakukan percobaan sederhana terkait dengan pencemaran yang bisa terjadi di lingkungan rumah kita. Contohnya pencemaran yang terjadi di ekosistem danau maupun ekosistem sungai. Mula-mula, ekosistem danau maupun ekosistem sungai di sekitar rumah kita dalam kondisi yang seimbang atau kita lihat dalam kondisi yang asri. Nah, makhluk hidup yang hidup di dalamnya hidup secara berdampingan. Tumbuhan menghasilkan makanan dan juga oksigen bagi hewan, dan hewan juga memakan tumbuhan dan juga memberikan karbon dioksida untuk tumbuhan. Nah, ketika masuknya polutan ke dalam ekosistem tersebut, perlahan akan terjadi perubahan. Mulai dari warnanya, kemudian juga tercium bau yang tidak enak gitu atau tidak sedap. Airnya akan menjadi keruh, banyak endapan sampah, dan akhirnya kehidupan di dalam perairan atau ekosistem tersebut akan menjadi terancam. Tumbuhan tidak lagi bisa menghasilkan oksigen maupun makanan, dan juga hewan tidak dapat mengambil manfaat dari tumbuhan tersebut. Hingga perlahan, jika terjadi terus-menerus, tumbuhan maupun hewan yang terdapat pada ekosistem tersebut akan mati dan juga punah. Semoga dari pembelajaran ini kita menjadi sadar kalau menjaga ekosistem di sekitar kita itu adalah hal yang penting. Karena apa yang kita lakukan kepada lingkungan akan kembali lagi kepada diri kita sendiri nanti dampaknya. Terdapat 3 jenis pencemaran. Yang pertama, pencemaran air, yang kedua, pencemaran udara, dan yang ketiga adalah pencemaran tanah. Pencemaran air terjadi ketika masuknya zat-zat fisik, kimia, maupun komponen lain ke dalam air, hingga menyebabkan perairan tersebut tidak lagi berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Perairan termasuk dengan danau, rawa, sungai, maupun laut, jika tidak dapat dimanfaatkan lagi secara langsung,
maka dapat disebut perairan tersebut dalam kondisi yang tercemar. Kalau kita telusuri lebih lanjut, kira-kira faktor apa saja ya yang bisa membuat air tercemar? Yang pertama ada limbah industri. Selain menghasilkan makanan atau barang yang kita pakai, pabrik atau industri juga menghasilkan limbah. Limbah yang tidak diolah sebelum dibuang pada saluran air tentu saja bisa menyebabkan pencemaran, yang efeknya sangat buruk bagi manusia. Terdapat salah satu kasus pencemaran limbah yang cukup terkenal oleh pabrik kimia Chiso Corporation di Teluk Minamata, Jepang. Pabrik ini mengeluarkan limbah ke Teluk Minamata berupa bahan-bahan logam dan salah satunya berbahan merkuri. Kandungan merkuri secara bertahap akan terakumulasi pada ikan ataupun hewan laut yang kemudian dikonsumsi penduduk setempat. Ketingginya kadar merkuri pada tubuh menyebabkan keracunan merkuri yang berefek pada sistem saraf pusat sehingga membuat penderitanya mati rasa di kaki dan juga tangan. Sulit melihat, mendengar, dan menelan, kejang-kejang dan koma bahkan menyebabkan kematian. Selanjutnya ada limbah rumah tangga, termasuk di dalamnya limbah dari rumah, pasar, penginapan, dan juga rumah makan. Limbah yang dihasilkan berupa limbah organik dan juga anorganik. Limbah organik berupa sisa makanan, kertas, kayu, ataupun bahan-bahan yang dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Kemudian ada bahan organik yang merupakan bahan logam seperti besi, aluminium, ada juga kaca dan juga plastik dan sebagainya. Limbah organik menyebabkan perairan menjadi keruh, berbau sehingga kualitas air menjadi turun. Sedangkan limbah anorganik yang tidak dapat terurai akan menumpuk, bahkan menyumbat saluran-saluran air hingga menyebabkan banjir. Tidak jarang pula, berbagai macam hewan perairan memakan limbah anorganik berupa plastik dan lainnya yang akhirnya menyebabkan kematian pada hewan tersebut. Ketiga, limbah pertanian yang berasal dari sisa pupuk buatan yaitu pestisida dan juga pembasmi hama seperti insektisida. Pupuk yang tidak terserap tanaman akan terbawa aliran air dan menyebabkan blooming alga, yaitu kondisi tumbuh suburnya alga atau ganggang pada permukaan air. Akibat yang ditimbulkan adalah berkurangnya sinar matahari serta kadar oksigen yang masuk ke perairan, sehingga proses fotosintesis maupun respirasi biota perairan menjadi terganggu. Ada beberapa dampak dari pencemaran air. Yang pertama dan pasti akan terjadi penurunan dari kualitas air dan juga lingkungan perairan tersebut. Yang kedua, jika air tersebut dikonsumsi akan menyebabkan gangguan kesehatan karena air tersebut mengandung berbagai zat yang berbahaya bagi tubuh, juga mengandung berbagai mikroba atau mikroorganisme yang berbahaya seperti virus, bakteri, maupun protozoa. Yang ketiga dapat menyebabkan pemekatan hayati, yaitu penumpukan dari kadar zat pencemar pada makhluk hidup. Yang keempat adalah mengganggu pemandangan, karena air menjadi lebih bau dan juga menjadi keruh, yang pasti mengganggu kehidupan kita menjadi tidak nyaman. Dan yang kelima adalah menyebabkan benda-benda di sekitar perairan menjadi mudah berkarat karena adanya kandungan dari gas hidrogen sulfida yang menyebabkan besi menjadi mudah berkarat. Secara sadar maupun tidak sadar, ibu maupun kalian menjadi penyumbang dari limbah yang dapat menyebabkan pencemaran. Namun, ada beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk mengurangi pencemaran dengan prinsip 4R. Yang pertama adalah recycle, yaitu melakukan daur ulang seperti membuat produk kompos dari sisa-sisa makanan. Yang kedua ada reuse, yaitu menggunakan kembali barang-barang yang pernah kita pakai, seperti botol minuman yang kita jadikan tempat pensil, ataupun pot dan juga kerajinan yang lain. Yang ketiga ada reduce, yaitu mengurangi barang-barang yang terbuat dari bahan anorganik, contohnya seperti kantung plastik
yang kita dapat dari toko belanja. Kita menggantinya dengan kantung belanjaan yang bisa kita pakai berkali-kali. Yang terakhir ada repair, yaitu memelihara atau menjaga lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Selain itu, ada beberapa cara juga yang dapat kita lakukan untuk mengurangi pencemaran air. Yang pertama, membuat kolam stabilisasi untuk mengolah air atau limbah sebelum dibuang ke perairan atau sungai sekitar. Yang kedua adalah dengan membangun atau membuat IPAL, instalasi pengolahan air limbah, yang dilakukan oleh alat khusus untuk memisahkan zat-zat berbahaya maupun patogen sebelum dibuang ke perairan sekitar. Yang ketiga adalah pengolahan atau pembuatan ekskreta, yaitu dengan membuat septic tank atau jamban. Tadi Ibu sudah menjelaskan tentang pencemaran air, sekarang giliran kalian untuk menjelaskan tentang pencemaran udara dan juga pencemaran tanah. Seperti biasa, kelompok akan selalu diacak, dan ini kelompok kalian. Setiap kelompok diminta untuk mencari kasus terkait dengan pencemaran udara maupun pencemaran tanah. Kalian diminta untuk menjelaskan mulai dari penyebabnya, dampak yang ditimbulkan dari pencemaran tersebut, dan juga cara penanggulangannya. Nah, kalian akan menuliskannya di Google Dokumen untuk dapat Ibu lihat bagaimana kolaborasi kalian dalam kelompok. Terima kasih kepada anak-anak Ibu yang sudah mengumpulkan tugas dan juga mempresentasikannya. Nah, sekarang waktunya kita untuk membuat kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Dari yang pertama, kita sudah belajar mengenai pengertian dari pencemaran dan juga zat yang menyebabkan pencemaran yang disebut dengan polutan. Dan yang kedua, kita juga sudah mempelajari tentang jenis-jenis pencemaran seperti pencemaran air, pencemaran udara, dan juga pencemaran tanah. Untuk pembahasan selanjutnya, kita akan membahas tentang pemanasan global. Penasaran? Jangan lupa dibaca bukunya ya. Tetap semangat, jaga terus protokol kesehatannya, dan cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!